Kembali lagi di The Cost of Being Funny, tentunya bersama saya Coki Pardede dan Tretan Muslim. Adriano Kalbi lah. Mohon maaf, saya memang sering bikin konten sama dia jadi keceplosan. Dan Adriano Colby maksudnya, Adriano Colby. Dimana tentunya kita akan membahas... Muslim udah nggak mau melakukan konten Cost of Being Funny karena udah cost him a lot memang. Kalau gue masih belum apa, jadi gue masih mau. Kalau ente itu kan emang nggak ada ininya kan. Lucu banget. Nggak merasa membayar banyak kan. Iya, kalau iya, Muslim merasa bayar banyak. Betul, Dan betul. saya belum bayar apa-apa, jadi betul. makanya kombinasinya Oke, ini. benar. Jadi buat yang mungkin baru lihat konten ini di episode ini, kita pengen ngasih tahu bahwa konten ini kita akan ngebahas, kita akan membedah jokes, kita akan ngeliat ini jokesnya kenapa bisa lucu. Yang berpotensi tersinggung siapa, dan kita punya filosofi sejauh yang kita sudah syuting, kita mendapatkan dua kesimpulan bahwa hampir semua jokes itu, bukan hampir, semua jokes itu pasti menyinggung. Ya. Kalau lucu ya, Iya. Kalau nggak lucu buang-buang waktu. Itu. Iya. Dan bahkan jokes yang tidak lucu, yang tadinya kita pikir, kalau jokes yang nggak lucu pasti nggak menyinggung. Ya itu menyinggung karena wasting our time. Semua jokes pasti menyinggung. Dan kita sudah dikirimkan email dari yang menonton acara ini. Jadi ada loh yang nonton acara ini. Langsung saja kita bacakan ya. Ini dia. The Cost of Being Funny. Oh, ini nggak ada judulnya. Kalau kemarin ada judulnya. Sebagai minoritas and as a Christian, dulu gua pernah dikatain kalau Tuhan gua bugil cuma pakai kolor. Dengan polosnya gue jawab, daripada Tuhan lo kagak kelihatan, kagak ada bentuknya, mending Tuhan gua badannya bagus six pack. Note. Oh, ada note-nya. Dia tahu mungkin jokes ini agak bahaya. Jokes ini tidak bisa dipakai oleh minoritas lainnya. Mengingat bahwa Tuhannya Buddhis gendut, karena memang itulah yang ditunjukkan di patung-patung ya. Dan Tuhannya Hindu elephant. Kenapa nggak gajah aja gitu loh? Kenapa dia tulis elephant? Nggak, dan note-nya dia tuh membuktikan bahwa ya dia tuh ignoran juga gitu. Iya sih. Lo nggak nyebut ini ke Tuhannya Hindu gajah. Gua nggak ngerti agama Hindu dan looking forward untuk mengerti agama Hindu, tapi setahu saya itu one of the God in the Hinduism. Dan kreasionisnya bukannya bertiga ya? Yes, ada Shiva, Krishna, dan satu lagi. Nah kan kalau kita tidak gini, itu beliau itu ada 3 orang. Jadi nanti kalau gue lupa satu, jadi gue yang pokoknya ada 3 gitu. Shiva si penghancur, Shiva Krishna pemelihara. Sama lagi Brahmana. Yes. The creator. The creator. Pemelihara dan penghancur. Oke, apakah ini lucu? Menurut gue ini lucu. Iya. Menurut gue ini jokesnya, kalau jokes yang pasti udah menyinggung karena ini buat hina-hinaan. Ya. Tapi ini adalah hinaan yang terbentuk dari treatment sang pengejokes. Waduh. Dari dibilang Tuhannya tidak pakai baju. Ini kan ceng-cengan umum di masyarakat. Kayak misalnya Yesus kalau disalib nggak pakai baju gitu kan. Dan dengan polosnya, dia naro ini pembelaan di sini dengan polosnya untuk menghilangkan intent. Lo nggak kelihatan. Waduh, ini. Mendingan Tuhan gua bagus, badannya bagus six pack. Tapi ini badan bagus bukan karena upayanya Yesus ya. Maksudnya emang kelaparan jadi dia punya six pack. Betul. Karena kalau kebetulan saya cukup tahu jadwal Yesus itu ada di Alkitab. Waktu itu dicatat di Alkitab, dia tuh kerjanya memang mengabar, istilahnya mengabarkan kabar baik gitu, preaching. Jalan dari bukit ke bukit, melakukan mukjizat, dan semua orang yang dilakukan perbuatan baik itu orang-orang yang membunuhnya. Ya, tapi mungkin juga six pack-nya karena bukit ke bukit kan latihan core betul, ya. Betul. Makanya dia punya itu. Dan yang sebenarnya yang gue sayangkan dari jokes ini adalah kenapa sebagai Christian dia itu mending Tuhan gue badannya bagus six pack. Kenapa itu yang dia tangkap dari Yesus ya, badannya six pack? Why gitu kan, ada mukjizat gitu loh, ada yang lain gitu bro. Karena Tuhan lu bugil cuma pakai kolor. Mendingan daripada Tuhan lu nggak kelihatan. Iya. Oke,
Kalau menurut gue yang akan tersinggung sudah jelas Udah lah ya. pasti semua Udah agama. pasti semua Bahkan agama. dengan note Anda ikut mensertakan semua umat. Jadi Kalau menurut gue iya, yang harusnya kalau lo nggak nambahin note itu cuma akan bikin beberapa, ini kayaknya 4 sih. Oke, next. percakapan 3 suami. Suami pertama, saya heran, istri saya kok tingkahnya aneh-aneh aja. Masa dia bilang pengen beli DVD player padahal TV aja kita nggak punya. Bangsat. Joknya 10 tahun yang lalu. Joknya Dan ada iya, player. sangat ketahuan nih. Suami kedua, istri saya lebih aneh lagi, Pak. Maksa-maksa beli tabung gas, padahal kompor di rumah kami ini masih kompor minyak. Oke. Suami ketiga, oh ini pasti rule of three. Rule of Wah, istri three. saya lebih aneh lagi, Pak. Dia bilang mau tugas keluar kota bawa 10 kondom, Pak. Bayangin, Pak, 10 buah, dia nggak mikir apa ya? Mau dipasang di mana tuh kondom, dia kan wanita. Oke. Ini itu sebetulnya joknya lebih bagus kalau misalnya gini, dia bawa 10 kondom, emang mau di mana? Orang titit nggak punya, karena Betul. craftingnya sebelumnya nggak punya. Benar. Gue langsung tahu nih siapa yang akan tersinggung. Yang akan tersinggung adalah aktivis kesehatan seksual. Iya. Apa salahnya safe sex? Ya gitu. salah dong, gimana kan dia suami istri. Oh iya benar sih. Enggak, tapi kan ya salah mungkin. Enggak, tapi maksud gua kan iya memang iya benar salah, betul salah. Maksudnya hubungan seksual yang aman itu tidak ada salahnya gitu loh sebenarnya. Jadi tapi di jokes ini yang bikin lucu adalah karena si cewek ini bawa kondom untuk selingkuhannya kan. Iya. Suami clueless gitu. Suami clueless, iya. Anjing berarti dia nggak Ini pernah. percakapan suami-suami miskin pantas lu diselingkuhin semua. Satu nggak punya TV, satu cuma kompor minyak. Anjing, oke. Pasti yang ketiga juga kayaknya nggak punya apa-apa, makanya dia masih baik dia mau nyelingkuhin bawa kondom. Anjing, kayaknya itu yang paling anjing. Bangsat lah. Iya benar. Iya nih yang tersinggung sih ya. Yang tersinggung siapa yang tersinggung di sini ya? Iya, suami-suami tersinggung lah, ada istri yang pergi. Tapi ini tumben loh di sini. Istri perempuan-perempuan tersinggung. Oh iya, karena kenapa perempuan yang seolah-olah selalu Banyak selingkuh? minta. Oh iya benar ya, Perempuan seolah-olah banyak banyak minta. Tapi sisi positifnya ya di sini ada pesan moral safe sex. Ini Iya. jok-jok yang disukain feminis kayaknya. Karena independen. Anjing bener banget. Gua rasa ini adalah satu-satunya jokes di episode ini pertama kalinya feminis tidak akan marah. Iya. Karena ini emansipasi wanita dalam sisi perselingkuhan Iya, kan. iya. Akhirnya disorot gitu. Oke, next. Next, ini gue terjemahin aja nih emailnya pakai bahasa Inggris. Oh ini kayaknya ya sebuah nih. pesawat hampir kecelakaan. Penumpang wanita lompat frantically dengan mengumumkan, kalau aku akan mati, aku ingin mati, merasakan seperti wanita. Dia membuka semua bajunya dan berteriak, apa di sini ada lelaki yang bisa merasakan membuat aku merasa seperti wanita. Seorang lelaki berdiri dan membuka pakaiannya. Nih, setrikain. Sudah jelas siapa yang akan marah-marah sambil bikin video Instagram setelah mendengar jokes ini. Feminis sih Feminis sudah pasti jelas. marah. Dan joke ini tidak tepat diutarakan dalam 2 minggu setelah Sriwijaya itu ya hilang ya. Betul. Jadi akan lebih marah lagi. Betul. Berani-beraninya ngejok tentang kecelakaan pesawat Betul. di kala seperti ini. Betul. Gila sih ini jokesnya tapi kan ini Tolong setrikain. gila singkat padat jelas men. Ini anjing lah, ini tuh bener-bener dia bermain di stereotyping kan. Iya. Dia bermain di Oke, next. A tough-looking group of hairy bikers. Oke, segerombolan pengendara motor besar yang berbulu lebat melihat perempuan mau bunuh diri dari jembatan. Mereka so they stop. Pemimpinnya bilang, "Kamu ngapain?" Perempuannya bilang, "Aku mau bunuh diri." Dia tidak mau terlihat tidak sensitif. Dia juga he also doesn't want to miss an opportunity, so he asks, "Well, sebelum kamu lompat, kenapa kamu nggak nyium aku aja biar mencegah?" Betul, iya gue ngerti. Lalu dia lakukan itu ya. Lakukan itu. Dan it's a long deep lingering kiss after she finish. Setelah dia ciuman lama gitu. Si bos biker yang berbulu lebat tuh, wow itu ciuman yang paling enak yang pernah aku rasakan gitu. That's a real talent, you could be famous. Why are you going? Kenapa kamu mau bunuh diri kalau punya talent seperti ini? Iya. Ya ampun, orang tua saya tidak suka saya berpakaian seperti perempuan. Anjing, ternyata dicium laki.
Gila sih ini keren. Nah ini sih banyak banget yang Ini banyak tersinggung, banget orang yang tua tersinggung sih, gila sih. Orang tua tersinggung. Lo lihat deh, Dri, semakin lucu jokesnya ya. Emang harus banyak elemen yang harus tersinggung memang. Harus banyak yang tersinggung. Ada maskulin feminin. Ada maskulin feminin. Ada transgender. Ada transgender, semua tersinggung kayak... Ya kami tidak selalu punya suicidal tendency gitu. Nggak selalu punya suicidal tendency, betul juga. Anjing lah. Oke, next. Satu ketika ada orang sumbing naik bus dan orang sumbing ini duduk persis di dekat jendela bus. Singkat cerita, bis ini pun berangkat. Si supir mulai tancap gas kencang, ciri khas bis lintas. Tiba-tiba si supir mendengar suara yang tidak biasa, kira-kira bunyinya seperti ini. Aduh. Cheat. Si supir pun mulai resah dan curiga ada sesuatu yang aneh di bis ini. Anjing, gue udah tahu nih kemana. Dia pun berhenti dan memanggil kernet untuk mengecek dan ban bisnya apakah bocor atau tidak. Namun mereka tidak menemukan kejanggalan apapun. Bis pun jalan lagi, bunyi itu kembali terdengar. Semakin kencang bis melaju, bunyi semakin nyaring. Supir pun memanggil kernet untuk mengecek bis sambil berjalan. Kernet pun mencari asal bunyi itu sampai penumpang lain menunjuk ke arah orang sumbing yang tengah tertidur pulas di dekat jendela bis yang terbuka. Karena angin kencang, melewati mulut orang sumbing ini sehingga menghasilkan bunyi yang nyaring. Dengan kesalnya si kernet mencubit mulut orang sumbing ini sambil berkata, "Oh, ternyata ini ya bunyinya ya." Anjing lah. Orang sumbing mungkin tersinggung ya karena ini tidak based on true reference gitu. SJW jelas tersinggung. Vice tersinggung karena baru bikin artikel tentang dark jokes. Banyak sih yang tersinggung di sini. Oke, next. Sepasang suami istri sedang tidur dengan sangat nyenyak pada malam hari. Tiba-tiba si istri mengigau dengan sangat keras sambil berteriak, Mas, bangun mas, suamiku pulang." Sang suami yang masih sedang tidur ayam, dalam tanda kurung belum terlelap, kaget ketika mendengar teriakan sang istri dan dengan kaget melompat keluar jendela. Mas, bangun mas, suamiku pulang. Sang suami yang coba gimana sih? Coba. Nah, jadi cerita dia suaminya kaget karena suaminya tuh tukang selingkuh juga. Jadi istrinya selingkuh, suaminya selingkuh. Dia lagi ngigo, makanya dia lompat keluar dia, bangun, suamiku pulang. Nah, suami itu berarti selingkuh sama istri yang bersuami juga. Makanya dibilang ada suamiku pulang, dia kaget. Lo tau gak dari semua jokes-jokes yang kita bacain The Cost of Being Funny ya? Kayaknya pernikahan gak bahagia, jadi fuck lah. Semua keresahan tuh datang dari pernikahan anjir. Nanti lo tinggal tunggu umur lo aja sampai jokes ini relate salah satu nih. Mungkin kalau masih setahun yang ini belum lucu kan. Coba nanti yang nonton ini deh, lo tonton video ini kalau lo masih bujangan, mungkin jokes terakhir nih. Anjing nih semuanya perselingkuhan di rumah tangga, fuck lah. Suamiku pulang. Ya yang tersinggung apa nih yang tersinggung? Ya banyak lah. Banyak lah ini suami istri apa segala macem. Pengusung kesucian pernikahan masih tersinggung. Pernikahan itu suci, nggak boleh dibecandain. Pasti ada golongannya, yakin gue. Iya sih. Anjing kalau lo nggak bisa ngebecandain sumber penderitaan terbesar lo, gimana caranya lo bisa tetap hidup? Betul. Iya gila Pak. Ya itu line yang bagus tuh jadi penutup ya. Ya udah itu dia tadi The Cost of Being The Cost of Being Funny. Buat yang mau email jokesnya kirim ke The Cost of Being Funny MLI@gmail.com. Sama satu lagi, kalau misalnya kalian email, kalian punya jokes yang ada hubungannya dengan perselingkuhan, kalau cuman di tete gitu-gitu, jangan, maksud saya itu udah banyak. Kalau misalnya yang sumbing-sumbing ya ini lumayan lah nih, karena ternyata bukan kiwi bang gitu. Kalau bisa yang kita kira-kira yang menurut lo tuh ini langka nih. Ya, profounding gitu. Ini profounding nih gitu. Langsung aja di email. Nanti kita akan bacain dan kita akan mencoba membedah di mana yang kira-kira punya potensi hubungan. Tapi acara ini aman loh sampai sejauh ini. Aman. Gila loh. Karena kita berlindung di balik jok orang. Wow.
wow, wow.